Mohon bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya cari tempat yang nyaman, ambil minumannya, dan ada sedikit kudapan sebagai teman untuk kajian pada malam hari ini. Langsung saja bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kepada Ustaz Fadihin yang alhamdulillah tadi cerita jangan tidur Pak, awak enak orang penak, tapi beliau dipaksakan untuk hadir di sini dengan kondisi yang semoga segera cepat pulih dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada Ustaz Fadihin, dilancarkan segala urusan beliau dan dimudahkan apapun yang menjadi cita-cita beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula kepada para jamaah semuanya, alhamdulillah kita bisa hadir di sini tanpa kurang suatu apapun dan semoga kita bisa istiqomah ngaji dengan siapapun. Amin. Langsung saja ada 4 agenda pada malam hari ini. Yang pertama nanti ada pembukaan, yang kedua nanti ada kajian ilmu, yang ketiga nanti ada doa penutup, yang keempat nanti ada lain-lain. Langsung saja kita menuju ke acara yang pertama, yaitu mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, itu semangat apa? Intinya ayo bareng-bareng gitu ya kita saling. Yang kedua adalah kajian ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz. Saya mohon Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada malam ini kembali kita dipertemukan dalam majelis ilmu. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kajian dimulai, ini kami berterima kasih jazakumullah khairan atas seluruh infak panjenengan untuk program RD, yaitu menyekolahkan 2 anak yatim, dan berjalan lancar alhamdulillah. Saldo surplus Mas Iwan ya? Surplus ya? Sisa ya? Alhamdulillah. Jadi ini program yang terus berjalan, alhamdulillah sudah jalan. Yang 1 yatim ini masuk Mahat Ali, insyaallah 2,5 tahun lagi beliau selesai studi, langsung kita tarik untuk urus pondok dan dakwah di masyarakat. Jadi kita sudah dapat pahala itu. Yang 1 lagi baru 1 SMP ya, kelas 1 mu'alimin, ini yatim piatu, alhamdulillah kerasan ya, walaupun di awal-awal sempat oleng tapi kerasan alhamdulillah bisa berjalan. Jadi saya mewakili dari panitia, jazakumullah khairan, semoga amal soleh panjenengan Allah berikan pahala yang melimpah. Terlebih ketika saya kemarin sore Kamis itu iseng buka tafsir Ibnu Katsir. Pas saya buka tafsir Ibnu Katsir, saya buka pada Al-Baqarah ayat 245 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ayat ini tentang perjuangan, dari mulai ayat 2, 4, 3 itu ayat tentang jihad fisabilillah ya. Nah, ternyata ketika saya coba buka di tafsirnya, luar biasa lah. Riwayat dari Abu Hurairah ya. Ada sebuah kisah, sami'tu ahlal Basrah ya yu'assiruna anka qala ma huwa qultu za'amu annaka taqul innallaha yudha'iful hasanata alfa alfin hasanatin. Ada seorang tabi'in namanya Abu Utsman. Abu Utsman ini seorang tabi'in yang menemui sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Jadi Abu Utsman itu menemui Abu Hurairah, sahabat Nabi, terus mempertanyakan. Kata beliau begini, za'amu annaka taqulu innallaha yudha'ifu alhasanata alfa alfin hasanatin. Wahai Abu Hurairah, betulkah saya mendengar kata-kata orang, katanya engkau menyampaikan bahwa pahala infak sabilillah itu sampai 1 juta lipat pahalanya. Alfu alfin kan 1 juta, alfu 1000, alfin 1000, berarti 06 1 juta. Betulkah itu pahala segitu banyaknya? Kata Abu Hurairah, ya Abu Utsman, wahai Abu Utsman, wa ma ta'jubu minda wallahu yaqul. Memang engkau takjub ya, engkau heran ya, bukankah Allah telah berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, seterusnya.
Walladzi nafsi biyadih, kata Abu Hurairah, demi jiwaku di tangan Allah, demi Allah, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudha'iful hasanata alfin hasanatin. Kata Rasul bahwa sesungguhnya Allah melipat gandakan pahala infak sabilillah itu alfin, bahkan 2 juta lipat. 2 juta lipat. Berarti kalau infak 1000 pahalanya 2 juta. 2 juta. Berapa sih? 1000 ping 2 juta. 2 miliar. 1000 rupiah diganti 2 miliar. Luar biasa. Nah, ternyata apa itu maksud infak sabilillah? Ternyata infak fi sabilillah ditafsiri dengan di ayat yang lain tentang sabilillah, yaitu ad-da'watu wal jihad. Ada 2. Yang termasuk infak fi sabilillah adalah dakwah dan jihad. Dakwah dan jihad ini 2 ini sebagai sabilillah. Kenapa? Karena inti infak sabilillah adalah bagaimana Islam itu unggul, bagaimana i'la'i kalimatillah, bagaimana nama Allah itu nyata di bumi ini. Nah, nama Islam akan bangkit tinggi ketika muncul 2, da'i dan mujahid. Da'i sebagai penyebar agama, pencerah umat, mujahid sebagai pelindung da'i, mujahid sebagai pelindung umat. Begitu 2 ini, sehingga 2 ini luar biasa. Lah yang sedang kita cetak adalah generasi da'i. Ya, insyaallah panjenengan semua ikut andil dalam dakwah. Beliau nanti dakwah, ngurusi santri, santrinya jadi da'i lagi, dan selama beliau terus berjuang, panjenengan ikut andil dalam perjuangan itu. 1 rupiah 2 juta. Dan saya yakin kayaknya sih nggak ada yang infak 1000 rupiah, ya lebih lah ya. Jadi luar biasa. Sebagai motivasi saja. Terima kasih, jazakumullah khairan. Itu mukadimahnya. Nah, nanti ada yang nanya lah, infaknya itu kan gantinya kan 2 miliar Pak ya, 1.000 rupiah ya. Loh kok saya nggak kaya-kaya gitu. Beda Pak, kalau jenengan sudah ngaji itu Allah tahu. Kalau sudah ngaji insya Allah harapannya surga, bukan dunia, betul? Ya, bagi kita wislah dunia sudah dijamin oleh Allah. Bukankah Nabi telah bersabda, siapa orang menja'ala hammuhu hamman wahidan hammal ma'ad, siapa yang kegelisahannya mikir tentang hari kebangkitan, hari ma'ad, hari kembali akhirat, maka kafahullahu hammad dunyahu, Allah akan cukupi urusan dunianya. Nah begitu ya. Ya, coba fokus mikir akhirat, dunia Allah akan tanggung semuanya. Tapi fokus mikir dunia, Allah lepas tangan dari kita. Nah, berat ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masuk ke materi ya, sebagai penguat bahwa kita memang bertujuan ingin mengenal akhirat, sehingga kajian-kajian kita fokus kepada akhirat. Dengan kita paham kondisi akhirat, kita akan semakin mengutamakan akhirat dibanding dunia. Ketika kita mengutamakan akhirat, Allah akan mengutamakan kita. Dan perbedaan yang paling mendasar antara mukmin dan kafir adalah tujuan. Begitu. Perbedaan yang paling mendasar antara mukmin dan kafir adalah tujuannya. Makanya saya sering sampaikan doa kita setiap selesai taklim di sini kan, masih ingat hafal doanya ya? Saya doa tak ulang terus loh. Doanya saya ulang-ulang terus. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablugha ilmina. Ya Allah, jangan sampai dunia menjadi tujuan terbesar kami dan puncak ilmu kami ya Allah. Karena terlalu kerdil, terlalu sempit kalau tujuan kita hanyalah dunia. Semua akan kita tinggalkan. Kita menuju kepada alam yang abadi. Pembahasan sebelumnya sudah kita bahas tentang bab mahsyar.
kedatangan Allah dari Arsy menuju padang mahsyar, terus setiap manusia berkelompok-kelompok sesuai dengan agama atau sembahan-sembahannya. Kemudian kita bahas juga Allah datang di hadis Bukhari itu, Allah datang kemudian menampakkan betisnya, begitu ya, yang tafsirannya itu. Nah, selesai pembahasan itu, kemudian kejadian selanjutnya yang akan kita hadapi adalah hisab, penyerahan kitab. Wah, ini menegangkan ini. Al-adillatu ala kitabatil malaikati li kulli ma yasduru ala ibad. Ini saat-saat yang menegangkan di mana kita buku catatan yang malaikat bawa hari ini itu akan diserahkan, apakah lewat tangan kanan kita atau tangan kiri kita. Apakah kita masuk ashabul yamin, ashabus shimal, atau muqarrabin? 3 kelompok itu. Nah, sebelum masuk kepada penyerahan kitab, penyerahan raport Pak ya, lulus atau tidak nih, ada banyak merahnya atau tidak, itu penentu. Sebelum bahas itu, kita bahas dulu sebagai menambah keyakinan bahwa seluruh amal baik dan buruk kita ditulis oleh malaikat. Sudah yakin ya? Yakin ya. Beberapa dalil yang kita harus pahami. Idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin. Di antara dalil hadis, kalau ayat sangat banyak. Kalau ayat sangat banyak tentang masalah bagaimana perhitungan di setiap amal baik dan buruk kita ditulis. Ma min qaulin illa ladaihim raqibun atid. Tidaklah kata-kata ucapan yang kita ucapkan kecuali ada malaikat raqib dan atid mencatatnya. Beberapa hadis yang coba kita sampaikan pada malam ini tentang malaikat mencatat seluruh amal baik buruk kita dan setiap kata yang kita ucapkan. Ini sekilas sepele, tapi diresapi di dalam itu, di dalam betul. Ingat, satu kata yang jenengan ucapkan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Apalagi saya ini, mengeroy lagi nih Pak. Dai itu bahaya betul, dakwah itu bahaya betul, salah aja. Waduh, kenapa? Kalau yang salah itu orang awam, kemudian kan dia salah sendiri, paling nggak ada yang ngikuti kan Pak. Tapi kalau yang salah itu dai, bayangin yang akan ikut siapa orang, yang ikut berapa orang kita? Yang hadir ini berapa nih jumlahnya? 40. Lebih ini 130 sama jinnya ya, malaikatnya belum, sama ini yang lain itu berapa nih? Ya itu banyak juga. Ya itu coba setiap kita ini akan dicek loh. Coba hari ini kita pernah ngomong nggak baik gak? Hari ini aja jauh-jauh ada kata-kata nggak baik muncul, kerasa ya? Aduh nyesel, dan tidak bisa dihapus, sudah terlanjur tercatat. Nanti penghapusannya di akhirat, kaffaru anhum sayyiati, dihapus. Tapi kalau itu kesalahannya ke manusia, waduh nggak bisa itu dihapus oleh Allah. Allah pun nyerahkan kepada kita. Nanti ada bab tentang takhosama, bab tentang manusia akan debat di depan Allah masalah kezaliman. Kata-kata akan dihitung semua. Makanya Nabi kasih tahu kaidahnya ya, qul khairan au liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Angel lagi Pak. Ya, ternyata diam lebih sulit dibanding bicara. Nah, kita masuk beberapa hadis sebagai bukti bahwa malaikat ada yang nyatet semua gerak-gerik kita. Pertama, hadis yang pertama hadis Sahih Bukhari ya, Muslim ini riwayatnya. Idza kana yaumul jumu'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidi. Ketika di hari Jumat, maka di pintu-pintu masuk masjid, malaikatun, ada beberapa malaikat yaktubunal awwal fal awwal, yang menulis siapa yang masuk pertama kali.
Ditulis kan ya. Maksud pertama siapa, dua siapa. Fa idza jalasal imam, ketika imam atau khatibnya telah duduk di mimbar untuk berkhutbah, tawau suhufa, maka lembaran catatan ditutup. Berarti sudah mulai salam, khatib sudah salam, maka lembaran ditutup, catatan ditutup. Waja'u yastami'una dzikra, dan malaikat itu duduk untuk mendengarkan khutbah. Waduh, ngeri kan? Ini khatib hati-hati nih. Ya, banyak intelnya ternyata. Intelnya malaikat. Hati-hati, dicek betul yang disampaikan apa ini kira-kira ini. Berdek kalau kita tahu tuh malaikat yang kita lihat, malaikat yang hadir itu dengerin semua. Wa masalul muhajir kamathil ladzi yuhdi badnatan. Orang yang berangkat pertama kali itu seperti kurban seekor unta. Summa kalladzi yuhdi baqaratan. Orang selanjutnya dihitung pahala seperti kurban seekor sapi. Summa kalladzi yuhdi al-kabasha. Orang yang hadir selanjutnya dihitung seperti kurban seekor kibas kambing. Summa kalladzi yuhdi dajajata. Ya, orang yang selanjutnya seperti kurban seekor ayam. Summa kalladzi yuhdi baydota. Orang selanjutnya seperti kurban sebutir telur. Lumayan 2.000 telur. Lah yang jadi masalah ini yang adzan belum ke masjid. Khatib sudah naik di mimbar dan belum sampai masjid. Ini gimana nih catatannya? Repot ini. Ya, repot ini. Akhirnya nggak ada yang nyatet tuh. Besok ketika di hari kiamat dihisab, dia Allah, kok nggak ada catatan sholat Jumat saya? Kata Allah, gue carry terus biar nggak hilang. Ya sah sih, Jumatannya sah, cuman nggak ada catatannya. Tutup masalah ini. Kalau mau bawa buku sendirilah, catat sendiri, absen sendiri gitu. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, hadis kedua tentang malaikat akan mencatat. Hadis qudsi. Allah berfirman, "Idza tahaddasa 'abdi bi ayya'mala hasanatan." Apabila hambaku tahaddas, jika hambaku itu punya tekad, punya niat ingin berbuat baik, fa'ana aktubuha lahu hasanatan malam ya'mal, maka aku tulis dia satu kebaikan walau belum dilakukan. Fa'idha amilaha, apabila dia lakukan, fa'ana aktubuha bi asyri amsaliha, aku hitung 10 kali hitungan kebaikannya. Wa idza tahaddasa bi ayya'mala sayyi'atan, apabila dia berniat untuk berbuat dosa, fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'mal, aku akan ampuni selagi belum diamalkan, belum dikerjakan. Baru niat, baru rentek niat pingin, enggak jadi. Fa ana aktubuha lahu bimislih, fa idza amilaha, jika dia sampai melakukan dosa itu, maka dia aku hitung satu keburukan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalatil malaikatu, malaikat berkata, ya Rabbi, wahai Rabb, dzaka abduka yuridu ayya'mala sayyi'atan. Ada, kata malaikat, wahai Allah, wahai Tuhanku, ada hambamu yang menginginkan, ada niat berbuat keburukan. Wa huwa absaru bihi, namun dia itu absor, dia itu kemudian enggak jadi. Ya, jadi mata hati dia itu mengatakan jangan begitu. Urqubuhu fa in amilaha. Jadi ketika dia sudah niat, kemudian dia tadi itu enggak jadi, maka dihitung, kata Allah, uktub, tulislah dia satu kebaikan. Ya, itu amal soleh. Jadi ketika kita tidak beramal, tidak berbuat maksiat, sebuah kebaikan. Apa kata Allah? Urqubuhu, ikutilah manusia, dampingilah orang-orang itu. Fa in amilaha, ketika orang ingin berbuat dosa, coba ikuti terus. Ketika berbuat, maka tulislah satu keburukan. Wa in tarakaha, namun jika dia tinggalkan, dia enggak jadi berbuat dosa, faktubuha lahu hasanatun, tulislah dia satu kebaikan. Inna ma tarakaha min jarai,
karena dia meninggalkan dosa karena aku. Idza ahsana ahadukum islamahu faqulu hasanatin ya'maluha taktubu bi asyri amsalihha, dan seterusnya. Kata Nabi bahwa jika engkau Islamnya baik, maka semua kebaikanmu akan dihitung 10 sampai 700 lipat, bahkan tak terbatas. Hadirin hadirat rahimakumullah, dari hadis ini beberapa ulama memberikan penjelasan begini. Jangan terkecoh dengan sebuah amalan. Amalan wajib, sunnah, ya, mubah. Termasuk kita sudah kena tipu daya setan ketika kita menyibukkan hal yang mubah dari yang sunnah. Gara-gara ini mubah, sunnah ketinggalan. Apa contoh mubah? Yang boleh aja boleh, itu nggak salah gitu. Nonton film, selagi nggak nontonnya nggak baik ya, nonton sekedar nonton Doraemon apa gitu. Filipin, ya, itu selagi hal yang mubah itu nggak apa-apa. Tapi ketika hal mubah ini bisa menghalangi yang sunnah, itu rugi sudah. Itu sudah termasuk tipu daya setan. Juga seterusnya, jangan sampai sibuk dengan yang sunnah, lupa dengan yang wajib. Itu juga repot lagi. Contoh, sehingga imam di mazhab Hambali itu ada pembahasan tentang ketika panjenengan masuk masjid dalam keadaan sudah azan. Jumat nih, Jumat. Sudah khutbah Jumat. Kan sudah carry ya tadi ya. Tapi secara fikih seperti apa? Secara fikihnya, khutbah apa hukumnya? Wajib. Sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid sunnah. Berarti kalau masuk masjid sudah khutbah harusnya gimana? Duduk atau sholat? Nah, inilah khilafiyah ulama di sini. Nah, maka di pendapat ulama mazhab Hambali itu mengatakan ya gak usah sholat. Kenapa? Yang wajib kok sudah ada. Dengan khutbah yang wajib. Begitu. Walaupun ada hadis tentang Sulaik al-Ghatafani ya, sahabat Nabi yang terkenal karena carry. Jadi ada sahabat Nabi yang terkenal karena jenderal, Khalid bin Walid. Ada sahabat Nabi yang terkenal karena dermawan, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Ada yang terkenal karena hafid Quran, Ibnu Abbas. Terkenal karena banyak hafal hadis, Abu Hurairah. Ada yang terkenal karena carry sholat Jumat. Jadi terkenal nih Pak. Memang begitu kan, kalau kita di sekolahan lah, itu kan yang terkenal kan yang pintar atau yang paling bodoh. Itu kan tengah-tengah tuh nggak kenotis nih Bu. Ya, jadi sahabat Sulaik itu jadi masyhur, terkenal gara-gara carry. Ya, Sulaik al-Ghatafani namanya. Itu carry sholat Jumat. Kenapa? Khutbah sudah dimulai, beliau baru sampai ke masjid. Nabi tanya, sholat belum? Belum ya Rasul. Kum fasoli. Sholat dulu, tahiyatul masjid. Ditungguin tuh sama Rasulullah. Ya, ini masalah khilafiyah ya. Tapi kalau kita lihat wajib dan sunnah, utamakan yang wajib. Maka termasuk ketipu daya setan adalah ketika kita mengutamakan yang sunnah dari yang wajib. Nah, terus begini urutannya ya. Wajib, sunnah, mubah. Terus bawahnya apa? Makruh, haram. Terus kan ya, makruh, haram. Kalau suruh milih antara makruh dan mubah, pilih mana? Mubah. Haram dengan makruh? Kadang-kadang kita dihadapkan dengan kondisi antara dua pilihan, mubah sama haram. Pilih mana? Mubah. Maka ketika panjenengan lihat orang berbuat mubah, hiburan lah, mungkin apa contohnya? Gue mancing gitu, kira-kira kan tuh mubah ya, mancing mubah. Mungkin tuh niatnya baik niatnya. Daripada saya maksiat, ngono Pak. Daripada saya mancing cewek, suka mancing iwak, begitu kira-kira begitu. Jadi kan lebih baik gitu. Nah, itu mungkin pahala juga begitu ya. Karena dia melampiaskan hal dari yang keinginan berbuat haram pada yang mubah saja. Itu juga boleh. Makanya ada hadis walaupun lemah ya tentang tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu kalau dipakai teori ini boleh. Pakai teori ini apa? Maksudnya daripada dia ghibah lebih baik turu begitu misalnya.
Tapi kan lebih baik baca Quran, begitu loh maksudnya. Tapi kalau perbandingannya adalah antara tidur sama ghibah, lebih baik tidur. Nah, situ. Masih lumayan lah kira-kira begitu. Oke. Makanya dulu ketika Imam Ibnu Taimiyah melihat ada orang minum miras, itu mah didiamkan, biar saja. Kenapa kalau didiamkan? Karena kalau dia itu nggak minum miras, dia normal, itu bunuh orang kerjaannya. Lebih baik dia miras saja, begitu. Digitukan sama beliau. Ini pertimbangan fikih seperti itu. Tadi ya tentang orang yang berbuat, Allah hitung tadi semuanya. Kemudian selanjutnya hadis yang ketiga tentang Allah akan menulis semua amal baik dan buruk kita. Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhahika. Kata ketika kami di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiba-tiba beliau tertawa. Sahabat itu diam semua. Jadi mau nanya nggak enak. Kenapa kalau sahabat itu takjub? Jadi kenapa kalau kita lihat hadis itu Nabi tertawa itu langsung rame sahabat itu. Langsung muncul hadisnya, Pak. Kenapa? Nabi jarang-jarang tertawa itu. Senyum biasa, kalau tertawa jarang. Tertawa itu sampai kalau Nabi tertawa itu sahabat sampai nyebutkan ciri-cirinya. Hatta badat nawajidahu begitu. Sampai nampak gigi gerahamnya. Itu saking jarangnya itu. Nah ini maka ketika Nabi tertawa itu langsung diabadikan oleh sahabat. Ketika Nabi tertawa, sahabat diam saja, Nabi malah yang mancing. Hal tatruna mimma adhak. Tahukah kalian kenapa tadi saya tertawa? Qala kulna, kata kami Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Qala kata Nabi, man min mukhatabatil abdi rabbahu. Aku tertawa karena aku melihat besok di hari kiamat kelak itu ada percakapan antara Allah dengan hambanya. Jadi Nabi tertawa karena melihat ada hamba Allah yang dialog sama Allah. Yaqulu, kata hamba itu, ya Rabbi, wahai Rabbku, alam tujirni minal zulmi. Ini ketika hisab nih, ketika hisab terjadi. Kata hamba ini, ya Allah, bukankah aku hari ini tak ada kedoliman? Artinya, bukankah pengadilan hari ini adalah yang adil, tidak ada yang didolimi gitu ya. Karena saya nggak mau didolimi, saya pengen apa adanya. Kata Allah, qala bala, iya, hari ini persidangan adil, tidak ada kedoliman sedikit pun. Yang salah, benar-benar. Qala fayaqul fa inilah ajizu ala nafsi illa syahidan minni. Kata orang ini, wahai Rabbku, aku tidak akan membiarkan diriku sendiri kecuali dengan saksi diriku sendiri. Oh, curang nggak Pak? Ya Allah, saya mau dihisab, tapi syaratnya saksinya saya sendiri. Aneh nggak tuh? Masa saksi diri sendiri ya nggak ada salahnya nanti. Jadi saya mau dihisab tapi harus saksinya saya sendiri. Apa kata Allah? Mana tadi? Ya, kata Allah, bala, iya, silakan. Kafa binafsika al-yawma 'alaika syahida. Cukup dirimu sebagai saksinya. Nah, pede kan Pak? Nah, berarti kan benar semua ini. Enggak ada yang lihat gitu Bang ya. Jadi yang salah saya, saksinya saya sendiri. Kan nggak mungkin saya membuka apa adanya. Wabil kiramil katibin syuhudan, tapi boleh engkau sebagai saksi atas dirimu, tapi malaikat penulis diam untuk menyaksikan saja. Malaikat nggak boleh ngomong. Terus bagaimana? Tiba-tiba dia mau bohong tuh, Pak. Dia mau bohong, pengen merangkai kata biar nggak salah di mata Allah. Tiba-tiba yuhtimu ala fih, mulutnya dikunci. Ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulutnya dikunci. Fayuqalu li arkanihi intiqi. Kemudian anggota tubuhnya disuruh bicara oleh Allah. Bicaralah wahai anggota tubuh. Maka fantatantikul bi a'malihi.
maka seluruh badan akan berkata, tangan yang ngomong dulu pernah apa, kaki ngomong pernah apa, semua bicara pernah ngapain semuanya, dan kebongkarlah semua keburukannya. Nah, di sini Rasul tertawa karena ada ya orang begini di besok di padang mahsyar hisab. Ya. Di sini hadis ini sebagai penutup pembahasan mukadimah dari tentang bahwa setiap amal baik buruk kita ada perhitungan, ada dicatat semuanya. Maka untuk itu kita harus punya sifat apa? Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak semena-mena dalam bertindak, berkegiatan, aktivitas. Hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya tidak ada manusia besok di akhirat yang bisa mengelak. Allah itu punya sifat al-hasib, yang maha menghitung. Allah itu tahu jelas berapa jumlah manusia, Pak. Jumlahnya tahu jelas. Sensus penduduk mungkin nggak akan ada yang kelewat, mungkin aja. Allah nggak ada yang kelewat. Satu pun makhluk hidupnya terhitung semua. Mikroba sekecil apapun ada perhitungan. Jadi kita nggak bisa lari dari perhitungan hisab besok. Allah sampaikan dalam surah Maryam ayat 93, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang maha pengasih sebagai seorang hamba. Semuanya akan datang menghadap Allah satu-satu. Laqad ahsahum wa addahum adda. Jelas sekali. Dan sungguh benar-benar aku telah menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Jumlah kita berapa itu jelas. Kita nggak bisa lari, kita nggak bisa sembunyi. Setiap orang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap kita akan menghadap Allah dikawal oleh dua malaikat. Di persidangan besok kita akan dipanggil, namanya siapa? Ketika maju ke depan menghadap Allah, dua malaikat kanan kiri akan mendampingi kita menghadap Allah. Wah, ini termasuk kalau kita bayang-bayang mengerikan juga, Pak ya. Ini kalau kadang bayangin, Pak, ini orang sebelah saya baru dipanggil, terus dimarah-marah, disiksa neraka dia. Terus selanjutnya Ahmad Fatihin. Waduh, kayak apa rasanya, Pak? Deg-deg rasanya gimana ini kira-kira? Waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa syahid, kata Allah. Setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi. Dua ya, Qaf ayat 21. Penggiring dan saksi. Keterangan selanjutnya, setelah itu di padang mahsyar persidangan, di persidangan itu ada tiga kelompok, dibagi tiga kelompok. Allah sampaikan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 7-10, kalau kita lihat tafsirannya begini. Kalimat wa kuntum azwajan salasah, dan kalian akan terbagi menjadi tiga kelompok. Keterangannya, yunqasimun nasu yaumal qiyamati ila salasati asnafin. Manusia akan dibagi tiga kelompok pada hari itu. Qaumun an yaminil arsy, satu kelompok terletak di sebelah kanan arsy. Wa humul ladzina kharaju min syiqi adamil aiman, dan mereka itu yang keluar dari sisi Nabi Adam sebelah kanan. Wa yu'tuna kutubahum bi aimanihim, dan mereka akan diberikan kitab catatannya dari sebelah kanan. Wa yu'khadhu bihim dzatal yamin. Ya. Kemudian mereka akan ambil itu kitab dari sebelah kanan juga pakai tangan kanan. Wahum jumhuru ahli jannah, dan mereka lah penghuni surga. Ini kelompok kanan, Pak. Ashabul yamin. Wa akharuna an yasaril arsy. Yang kedua adalah ashabul shimal, sebelah kiri, yang mereka diletakkan dikelompokkan di sebelah kiri ars. Artinya gini, kita sudah tahu, Pak, ketika kita diletakkan di kanan berarti surga otomatis nih. Jadi kita sudah tahu semua, sudah tahu ciri-cirinya lah kira-kira. Nih, waduh, di kiri otomatisnya neraka nih.
Tergantung nanti di kelompok di mana, kelompokan di mana. Wa yu'tuna kutubahum bi syama'ilihim, maka mereka diberikan kitab catatannya dari sebelah kiri. Wa yu'khadhu bihim datas shimal, dan diambil dengan tangan kiri. Wa hum amatu ahlin nar, dan mereka sebagian besar penghuni neraka. Wal iyadzu billah. Terus wa ta'ifatun, satu lagi di mana? Sabiquna baina yadayhi, adalah orang yang dekat dengan Allah. Jadi kanan, kiri, depan, dekat dengan Allah. Ya, di hadapan Allah tepat itu. Wa hum akhassul wa ahdha, mereka lebih spesial dibanding ashabul yamin. Bahkan mereka sadatuhum, pembesar-pembesar kaum muslimin. Fihimur rusul, ada para rasul itu, para rasul, anbiya, para nabi, shodiqin, syuhada. Kita nggak masuk ya. Nabi bukan, rasul bukan, shodiqin tahu ya, orang yang jujur, ya, syuhada, orang yang mati syahid. Ini kita masuk yang mana nih? Wahum aqalu adadan min ashabil yamin, mereka sedikit jumlahnya, ya. Wa sampaikan fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun. 3 kan? Ashabul maimanah, ashabul masy'amah, as-sabiqun, ya. Wa hadza qasamahum ila hadhil anwa' as-salasah. 3 tadi. Kalau kita lihat tafsir selanjutnya kan lebih rinci dengan sifat mereka masing-masing, Pak. Kalau sifat kayaknya kok kita minder kalau yang ashabul muqarrabun ya. Kita mungkin minimal yang kanan lah, Pak. Jadi gini, singkat begini tafsirannya. Kalau ashabul yamin, ashabul muqarrabun yang dekat itu apa? Yang wajib dilakukan, yang sunnah dilakukan, yang makruh nggak mau, haram apa lagi? Nah ya, wajib lakukan, sunnah sregep, makruh nggak mau, haram belas nggak mau. Kalau ashabul shimal yang kiri, wajib tinggalkan, sunnah apalagi, haram rajin, makruh yuk tambah rajin. Kalau ashabul yamin, kadang-kadang yo sing haram plok, kadang-kadang sing halal plok. Ya antara tengah tadi, kadang-kadang sunnah sregep, kadang-kadang bablas. Berarti kita yang mana sih? Shimal atau yamin ya? Yamin insya Allah ya. Kadang-kadang ya baik, kadang-kadang angot begitu. Ya. Ini saya bacakan. Faminhum dzalimun linnafsi. Ada pembagian selanjutnya. Ada orang yang kalau pembagian ayat yang lain di Fatir ayat 32 dengan istilah yang berbeda tapi sama juga, yaitu pertama dzalimun linnafsi, kedua muktasid ketika sabiqum bil khairat, 3 juga. Dzalimun linnafsi adalah ashabul shimal kiri, sedangkan muktasid yang tengah-tengah adalah ashabul yamin. Sedangkan ketika sabiqum bil khairat, orang yang segera berbuat baik, sregep, itu yang muqarrabun. Nah, begini tafsirannya. Pertama, dzalimun linafsi. Bagaimana sifat orang yang dzalimun linafsi ashabus shimal itu, yang sebelah kiri? Sifat mereka adalah mufarritun fi fi'li ba'dil wajibat, murtakibun li ba'dil muharramat. Mereka itu tinggalkan yang wajib, senang yang haram. Itu ashabul shimal atau dzalimun linafsi, orang yang dzalimi diri sendiri. Sedangkan yang muktasid, tengah atau kanan, yang tengah-tengah, muktasid itu tengah-tengah antara yang bawah dan atas, tengah-tengah. Itu mu'addilil wajibat, mereka itu melakukan yang wajib-wajib, tarikum lil muharramat, yang haram-haram yo ditinggalkan juga. Waqad yatruku ba'dul mustahabat, dan mereka itu sering meninggalkan yang sunnah-sunnah. Wa yaf'alu ba'dul makruhat, dan senang melakukan yang makruh-makruh. Wajib dilakukan, haram tinggalkan, sunnah kadang-kadang malas, makruh kadang-kadang sregep. Itu ashabul shimal yang kanan tadi. Ya, Allah yamin, muktasid ya. Yang sabiqum bil khairat nih Pak, fa'ilul lil wajibat, wajib dilakukan. Wal mustahabat, sunnah pun rajin.
tarikul muharramat, yang haram tinggalkan, bahkan yang makruh tinggalkan, dan bahkan wa ba'dul mubahat, mubah aja nggak mau. Wah, hebat nih, mubah aja nggak mau. Ini ashabul muqarrabun. Riwayat selanjutnya dari Ibnu Abbas ketika membaca surat yang bunyinya summa awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina. Kata beliau, qala hum ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warasahumullahu kullu kitabin anzalahu fadhalimuhum yughfaru lahu wa muqtasiduhum yuhasabu hisaban yasira wa sabiquhum yadkhulul jannata bighairi hisab. Waduh, senang nih Pak, senang nih kalau dengar ini nih. Ini sampaikan nggak ya? Nggak usah sampaikan ya, nanti kalau sampaikan malas mendengar nih, akhirnya nggak mau ibadah lagi kadang-kadang nih. Penak sebulan nih Pak. Gini, tadi ingat dulu nih, apa yang ashabul yamin haram tinggal. Yang ashabu shimal dulu, yang kiri gimana? Haram tidak. Kadang-kadang haram akoni, kewajiban kadang-kadang tinggal. Dongtek. Tapi dia muslim. Kalau muktasid tengah-tengah, ashabul yamin wajib lakukan, sunnah males, makruh rajin, haram tinggal tapi yo cok kenang. Kalau sabiqul khairat wajib sregep, haram tinggalkan, sunnah rajin, makruh mubah. Saya bacakan nih ya. Ternyata tafsir ayatnya adalah hum ummatu Muhammadin. Tentang 3 golongan ini adalah khusus untuk golongan Nabi Muhammad, golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kaum muslimin dibagi 3 ini. Ya, selagi nggak murtad atau tidak syirik, ya nggak munafik, masih ada harapan. Apa harapannya? Fadzalimuhum yughfaru lahum. Yang zalimu li nafsih atau ashabu shimal, Allah bisa ampuni mereka semua. Diampuni mah. Kadang-kadang wajib tinggalkan terus tobat gitu ya. Diampuni bisa aja dengan syafaat Rasulullah SAW di antaranya. Wa muqtasiduhum, adapun yang muqtasid ashabul yamin, ya tadi yang kita merasa di situ ya, kerasannya tapi ya. Ya di situ itu yuhasabu hisaba yasira, akan dihisab dengan hisab yang mudah, cepat Pak, nggak dicecer. Wasabiquhum, adapun yang tadi yang rajin betul itu, sregep itu tanpa hisab. Ya, maka harapan kita ya kalau tanpa hisab kayaknya kok berat ya. Ya semoga aja bisa. Tapi kalau logika kita paling kedua atau ketiga, Allah ampuni atau Allah hisab dengan mudah. Yang penting satu, Islam, modal Islam tuh niku. Maksiat bagaimanapun selagi masih ada agama Islam di hati kita, itu masih ada ampunan harapannya. Artinya kalau kita melihat hal ini, melihat tafsiran ini, kita merasa pede nggak surga? Ya kan? Allah ampuni atau hisab yang mudah. 2 itu pilihan kita yang paling mungkin, ampuni atau hisab yang mudah. Makanya ketika orang nanya begini, kenapa sih, bukankah yang namanya sholat, coba gerakan sholat mana yang paling utama? Sujud, bukan ya? Itu paling utama dan terdekat dengan Allah. Berarti kan Nabi sebutkan doa yang paling mustajab kapan? Ketika sholat, sujud kan? Kenapa ketika sujud doa kita apa Pak? Ya ada khilafiyah ya. Ada yang subhana rabbiyal a'la, ada yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Tapi segini tak sampaikan semuanya. Nabi Muhammad ketika turun ayat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, kata Nabi ij'aluha fi ruku'i wa sujudikum. Jadikanlah Al-A'la sebagai sujud kalian. Dari situlah beliau ketika sholat bacanya subhana rabbiyal a'la, karena turun surat Al-A'la. Tapi ketika Fatu Mekah,
Yang hari itu ayat turun apa? Ayat turun apa? Ayat terakhir. Ayat turun. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Sejak ayat ini turun, Rasulullah ganti sujud pakai ini doanya. Tasbih, tahmid, istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. 3. Tasbih, tahmid, istighfar. Nah, kenapa ketika kita sujud kok dianjurkan baca doa tadi, istighfar tadi, Pak? Karena kita tidak ada permintaan yang lebih tinggi selain ampunan itu. Kalau kita telah diampuni, sudah selesai semuanya. Karena segala macam masalah, musibah dunia atau akhirat, dosa kan masalahnya. Maka mumpung sholat, sujudnya serius, Allahumma gfirli yang dalam nih, Pak. Bahkan Nabi Muhammad niku yuksiru indal ruku' was sujud. Beliau ketika rukuk sujud itu memperbanyak doa itu. Enggak cuma sekali, memperbanyak. Kalau banyak berarti kan 3 minimal. Ya, doanya itu Rasulullah. Di antaranya begitu. Kita diampuni ya. Kemudian selanjutnya keterangan Ibnu Abbas menerjemahkan, menafsiri kalimat tadi 3 tadi. Ashabul shimal, yamin, dan muqarrabun. Kata Ibnu Abbas begini, sabiqum bil khairat, orang yang terdekat tadi, yang muqarrabun tadi, adalah yadkhul jannata bighairi hisabin, masuk surga tanpa hisab, hampir sama dengan tadi. Wal muqtasid, adapun yang muqtasid adalah yadkhul jannata bi rahmatillah, mereka masuk surga dengan rahmat Allah. Sedangkan yang dzalimu li nafsi, wajib kadang tinggalkan, apalagi yang sunnah, haram dilakoni, apalagi yang makruh, begitu. Orang seperti ini dzalimu li nafsihi ini wa ashabul a'raf, mereka ashabul a'raf. Masih ingat kisah al-a'raf? Kalau kita cek nanti di tafsir al-a'raf pada ayat 46 ya, tentang ashabul a'raf ya, itu mereka disifati orang yang takafa'at sayyi'atuhum wa hasanatuhum, antara dosa dengan amal baiknya itu sama. STMJ, sholat terus maksiat jalan, haram lakoni wajib lakoni, berngaji tuku togel, jadi rajin tuh, berisaan aja sarungan ngantri tuku togel. Nah, itu rajinnya semua, ibadah yo rajin, maksiat yo rajin, sehingga yo tadi mereka tengah-tengah, neraka tidak mau nerima, surga nggak mau nerima, sehingga mereka nanti masuk surganya telat terakhir menunggu syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu. Yang ashabul muqarrabun surga tanpa hisab, yang muqtasid tengah-tengah ashabul yamin itu surga dengan rahmat Allah. Yang ketiga yang dzalimun nafsi adalah orang yang surganya karena dongkraan ya syafaat Nabi Muhammad SAW. Artinya kita ini kalau melihat ngaca masing-masing ya kayaknya sih minimal yang terakhir lah, Mbak, ya minimal ya. Tapi sih enggak, ini di sini kan orang soleh-soleh semua kok. Ada nggak nih ikut togel ini? Nggak ada kan? Nggak ada. Atau ikut judol? Nggak ada kan? Nggak ada. Alhamdulillah. Miras? Nggak ada. Alhamdulillah. Aman, insyaallah aman ini. Semoga ini jamaah di sini minimal ashabul yamin. Betul. Nggak ngerasain neraka langsung surga, Pak. Ya, tapi yo enggak tetap dihisab, tapi masalahnya ya insyaallah begitu. Selanjutnya, malaikat yang akan memberikan buku catatan amal baik dan buruknya nanti membawakan, Pak. Jadi kita hanya datang menghadap Allah, malaikat kanan kiri kita yang membawa bukunya. Kata malaikat gimana? Qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Kata korinnya, malaikat yang mendampingi kita sehari-hari itu korin, mengatakan hadza ma ladayya atid, ya Allah inilah buku yang ada pada diriku, milik orang ini ya Allah. Setelah itu diserahkan kepada orang ini. Lewat mana? Kanan atau kiri? Tadi kalau kita orang ashabul yamin dari sebelah
kanan diberikan tuh. Memang seberapa besar bukunya? Dalam hadis selanjutnya riwayat Tirmidzi, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik. Sesungguhnya Allah akan memilih satu orang laki-laki dari umatku nanti di hadapan para makhluk pada hari kiamat. Fayunsyaru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilan, maka dihamparkan kepadanya 99 kitab yang besar. Banyak Pak bukunya, gak cuma satu, 99 jilid bukunya ya. Yang satu buku luasnya mislu mudal basor, yang satu buku panjangnya sejauh mata memandang. Jauhnya berapa meter? Kita lihat ke laut, jaraknya berapa kilometer tuh, jarak pandang kita. Itu satu bukunya seluas itu. Tsumma yaqulu atunkiru min hadza syai'an. Dibukalah bukunya. Dosa ini, dosa itu. Allah berfirman, atunkiru min hadza syai'an. Apakah engkau memungkiri dosamu ini? Engkau enggak percaya, engkau enggak mau menerima catatan ini? Adalah maka kita bati ataukah malaikat penulis itu salah nulis? Mendolimimu, sentimen denganmu, begitu? Al-hafidhuna fayaqul la ya Rabbi, tidak ya Allah, itu betul semuanya. Semua betul, saya salah ya Allah. Fayaqul afalaka udhrun. Enggak cukup sampai situ. Apakah engkau punya alasan ketika berbuat dosa itu? Nah, di sini Pak pentingnya. Pentingnya ngaji di sini. Kita bisa berbuat dosa, enggak berdosa ketika kita punya alasan, argumentasi. Maka dalam hal ijtihad enggak pernah salah. Orang yang berijtihad kemudian dia salah, satu kebaikan baginya. Kalau benar dua kebaikan. Beda kan Mbak? Makanya ketika saya sering katakan, coba kalau kita berbuat apapun punya alasan. Yang penting besok ketika menghadap Allah bisa jawab. Nah begitu. Ketika ada khilafiyah ini atau itu, ya udah ambil imannya, yakini. Yang besok bisa jadi argumentasi di hadapan Allah. Itu pentingnya ilmu Mbak. Maka coba kita ilmui setiap apa yang kita lakukan. Nah, nanti kenapa ada tadi Allah nanyakan afalaka udrun, engkau punya alasan enggak? Fayaqul la, tidak ya Allah, enggak punya alasan saya. Fayaqul bala, innalaka indana hasanatan. Ternyata ini kisahnya umat Nabi Muhammad ini orang yang paling dablek. Kalau tadi ashabus shimal itu masih meninggalkan kewajiban kadang-kadang ya cok sholat jamaah, kadang cok sholat Jumat, ya cok nongol sholat Jumat, walaupun sholatnya seminggu pisan, sholatnya seminggu pisan, Jumatan tok, itu masih lumayan. Di kisah hadis ini belas nggak pernah sholat, nggak punya amal baik, belas nggak ada. Akhirnya dia mau dibuang ke neraka. Kenapa? Nggak punya amal soleh. Fayaqulu bala innalaka indana hasanatun fa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Kata Allah, "Entar dulu wahai malaikat, jangan buangkan neraka dulu. Hari ini hari keadilan, tidak ada kedzaliman hari ini. Sekecil apapun kebaikan orang, aku balas." Terus gimana? Innalaka indana hasanatun. Aku menyimpan satu kebaikan darimu wahai hambaku. Apa itu ya Allah? Kan dia bingung. Pernah saya jahat banget, saya nggak pernah berbuat baik ya Allah. Fatukhriju bitaqatan fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah keluarkan satu kartu kecil yang tertulis kalimat tauhid, syahadat. Apa kata Allah? Bukankah engkau telah mengucap kalimat tauhid? Betul, sudah ya Allah. Engkau belum batalkan sampai mati. Iya, saya masih mengakui engkau Tuhanku, Muhammad nabiku, walau saya nggak pernah sholat. Nah gitu Pak ya. Ya. Terus gimana? Uqdur waznaka. Wahai malaikat, ambil lagi, coba diambil timbangannya. Kita timbang dulu. Fayaqul ya Rabbi ma hadhil bitaqah. Kata Allah, ini yang kartu kecil, timbang di satu timbangan, di daun timbangan sebelah, yang sebelahnya semua buku tadi. Semua buku catatan yang 99 yang gede, yang luas itu, yang isinya dosa semua itu. Coba ditimbang, berat mana? Kata orang ini, udah jangan timbang ya Allah, sia-sia, nggak mungkin, masa lebih berat kartunya.
neraka saja ya. Saya akui saya salah, saya tanggung jawab. Apa kata tidak? La dzulma alaikal yaum. Enggak ada kedzaliman. Semua ditimbang. Fadudau sijilat fi kafatin wa bitaqatun fi kafatin. Ditimbanglah dan luar biasa fatoshat sijilat wa saqalat bitaqah. Yang kartu lebih berat dan akhirnya dia masuk surga. Hadis Tirmidzi. Berarti bisa sholat baik ya. Ya jangan begitu. Ini kan apa versi beratnya, Pak. Versi beratnya. Insya Allah kita nggak seperti itu, masih mau sholat, masih mau ngaji kok ya. Jadi ada harapan surga yang luas untuk kita. Ini begitu. Nah, sudah lewat jam. Cukup sekian dulu. Ini belum selesai. Kita akan sambung di pertemuan depan tentang siapa saja yang akan pertama kali dihisab. Siapa orangnya, apa amalannya. Nanti ada beberapa kriteria, ada orangnya dulu yang dihisab seperti apa, terus amal apa yang dihisab dulu. Ya, kita akan bahas di pertemuan mendatang insyaallah. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Orang yang ikut Jumatan ngantuk sampai khutbah rampung. Apakah sah Jumatannya? Sah, nggak batal, ya, tidak batal. Cuman kalau ngantuknya sampai dia tidur, berarti kan pindah alam sudah, ya, sudah ngantuk. Batal itu bagaimana hukumnya? Kalau sampai tidur berarti dia batal wudu lagi. Batal wudunya berarti wudu lagi sebelum sholat. Oke. Walaupun tidak batal tetap sah Jumatannya, cuman ya jangan diikuti. Ya, jangan diikuti, itu nggak baik. Makanya kenapa hari Jumat hari mulia, hari disuruh off kegiatan-kegiatan yang capek, kerja stop dulu, fokus. Kenapa? Nanti siang istirahat sebelum berangkat Jumatan, tidur sebentar, kairullah ya. Nanti baru ke mandi seger, datang ke masjid. Insya Allah nggak ngantuk. Jadi kalau capek, habis ngapa-ngapain, yakin mau pindah tempat tok. Okay. Jadi khotibnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jenengane bismikallahumma yang berkambut. Ya, sah tapi tidak baik. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Cukup sekian kajian malam ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablugha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.